Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sarah, saya sebagai tutor kalian. Baiklah, untuk minggu pertama ini kita akan membahas tentang literasi data dan pemodelan usaha. Mengapa kita butuh data? Dalam dunia usaha, perasaan atau feeling saja tidak cukup. Eh, Apakah menurut harga pasti akan kenaikan jumlah pembeli? Apakah menambah modal? Nanti kita perlu fakta. Hari ini kita akan belajar cara membaca pola dari data usaha Anda. Baiklah, tujuan pembelajaran kita minggu ini yang pertama menyediakan yaitu melakukan survei kecil untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Yang kedua, data bivariat, yaitu memahami hubungan antara dua variabel, misalnya modal dan keuntungan. Sedangkan diagram pencar, yaitu menyajikan data dalam bentuk grafik titik untuk melihat pola penyebaran. Dan selanjutnya ini adalah mengenal jenis data. Data pertama yaitu univariat, data yang hanya terdiri dari satu variabel. Contoh, data pendapatan harian warung selama seminggu. Misalnya Senin 5.000 dan Selasa 4.500. Sedangkan data yang kedua yaitu data bivariat, data yang menghubungkan dua variabel. Contohnya, hubungan antara modal X dan keuntungan Y. Modal 1 juta untungnya 200.000, sedangkan modal 2 juta untungnya 450.000. Baiklah, di sini ada variabel dalam usaha. Dalam data bivariat, kita biasanya mencari hubungan sebab dan akibat. Nah, di variabel X atau bebas, penyebab nilai bisa kita atur, contohnya jumlah modal dan biaya iklan. Nah, sebab akibat dari variabel Y atau terikat, akibat atau hasil nilainya berubah menjadi X, contoh keuntungan dan jumlah pelanggan. Apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah grafik yang menggunakan titik-titik untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Setiap titik mewakili satu pasangan data X dan Y. Apakah ada hubungan? Apakah hubungan kuat dan lemah? Apakah hubungannya positif atau negatif? Baiklah, di sini ada pola pertama yaitu tentang korelasi positif, semakin naik semakin naik. Di sini di sisi kiri ada gambaran positive correlation. Nah, titik-titik membentuk pola menanjak ke kanan atas. Artinya, jika variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik. Contoh nyata, semakin besar modal X, maka semakin besar keuntungan Y. Sedangkan pola kedua yaitu korelasi negatif, semakin naik dan semakin turun. Titik-titik membentuk pola menurun ke kanan bawah. Artinya jika variabel X naik, maka variabel Y justru turun. Semakin tinggi harga barang X, contoh nyata, semakin sedikit jumlah pembeli Y. Dan selanjutnya yaitu pola ketiga, tidak ada korelasi atau tidak ada berhubungan, no correlation. Nah, di sini titik-titik menyebar acak tanpa pola jelas, artinya perubahan variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Contoh nyata, ukuran sepatu pemilik warung X dikali omset harian atau Y. Dan selanjutnya di sini ada langkah penyelidikan statistika. Yang pertama, rumusan masalah. Apa yang ingin diketahui? Misalnya pengaruh cuaca terhadap penjualan es. Dan kedua, kumpulan data, wawancara pedagang atau cek catatan pembukuan. Sedangkan yang ketiga, olah data, yaitu buat tabel dan gambar diagram pencarnya. Yang keempat, kesimpulan, lihat pola diagramnya positif, negatif, atau tidak ada. Baiklah, teman-teman, kita akan persiapkan alat. Nah, di sini Anda tidak perlu komputer canggih untuk memenuhi. Cukup gunakan yang pertama buku catatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga kalkulator, yang keempat daftar pertanyaan singkat. Tips pertanyaan dengan sopan kepada pemilik usaha saat tidak terlalu sibuk.
Baiklah, di sini ada studi kasus warung Ibu Siti. Mari kita praktekkan teori tadi. Bu Siti merasa jika dia buka warung lebih lama atau jam buka, pendapatannya omset bertambah, tapi dia ingin bukti data. Dia mencatat data selama 5 hari terakhir. Nah, di sini variabel X sama dengan jam buka dan variabel Y yaitu omset atau rupiah. Data warung Bu Siti berikut adalah catatan sederhana Bu Siti. Jika buka sampai jam 8, omsetnya menjadi 400.000 dan jika buka jika buka selama 9 jam, omsetnya menjadi 450.000 dan jika buka selama 10 jam, omsetnya menjadi 550.000 dan eh, jika buka selama 8 jam di hari keempat ini jumlah omsetnya menjadi 380.000 dan di hari yang kelima membuka selama 12 jam omsetnya menjadi 700.000. Jadi kesimpulan dari data Bu Siti yang pertama titik-titik dapat bergerak naik ke kanan atas. Yang kedua ini menunjukkan kolerasi positif. Yang ketiga interpretasi. Benar dugaan Bu Siti, semakin lama warung buka, semakin besar omset yang dia dapatkan. Catatan meskipun korelasi positif, tetapi ada batas kemampuan fisik manusia untuk menjaga warung. Selanjutnya yaitu kolerasi bukan sebab akibat. Nah, salah kaprah di sini ada gambaran penjualan es krim naik, khusus kebakaran hutan naik, berarti es krim ini menyebabkan kebakaran. Sedangkan yang gambar kedua yaitu fakta sebenarnya. Keduanya naik karena ada faktor ketiga yaitu musim kemarau panas. Jadi saat melihat data gunakan akal sehat. Baiklah, tugas untuk teman-teman di minggu ini yang pertama, eh, teman-teman bisa kunjungi warung atau usaha di sekitar rumah Anda. Yang kedua, tanyakan 2 hal, contoh modal dan untung harian atau jumlah pengunjung dan jam ramai. Sedangkan yang tiga, dapatkan minimal 5 data. Dan keempat, gambarkan diagram pencar sederhana di buku tulis. Baiklah, tetap berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Jadilah pengusaha yang cerdas dengan berbasis data. Baiklah teman-teman, mungkin pembelajaran minggu ini cukup sampai sini saja. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa hubungi saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.